Pemerintah Kabupaten Jayapura membangun rumah sakit Pratama tipe D di Jalan Transarmi, Kampung Benek, Distrik Unurum Guai pada Rabu 28 Mei 2025. Rumah sakit tersebut akan dibangun di atas tanah seluas, panjang 200 meter dan lebar 600 meter. Pembangunan rumah sakit ini akan menelan anggaran sebesar 50 miliar rupiah dan ditargetkan selesai dalam 1 tahun. Pembangunan rumah sakit tersebut diawali dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Jayapura, Yunus Wonda dan Wakil Bupati Jayapura, Haris Yoku serta tokoh adat setempat. Bupati Jayapura, Yunus Wonda mengatakan, pembangunan rumah sakit ini sesuai dengan visi dan misi kami yang mana untuk membangun 3 rumah sakit, dan ini salah satunya atau yang pertama. Kata Bupati, setelah peletakan ini, maka proses pembangunan akan mulai jalan. Rumah sakit ini akan menjangkau wilayah sekitar sini. Ini penting agar masyarakat bisa mendapatkan pertolongan dengan segera. Batu pertama pembangunan rumah sakit tipe D. Ini sesuai dengan visi misi saya dan Wakil Bupati, di mana kita dalam visi misi kami waktu kami mulai jalan kampanye keliling itu adalah 3 rumah sakit yang akan kami bangun, dan hari ini kita meletakkan batu pertama dan ini langsung proses pembangunan akan jalan di tempat seperti Lere, di Airu, di Demta, karena kami lihat konektivitas ini untuk pelayanan ini dia hampir masyarakat banyak yang mengalami dalam perjalanan tidak tertolong, sehingga hari ini dalam sesuai dengan visi misi saya dan Wakil Bupati membangun 3 rumah sakit, dan ini kita sudah mulai membangun 3 rumah sakit. Tentu tadi kita dengar dari masyarakat ya, mereka merindukan pembangunan. Mereka tidak bicara masalah tanah dan seterusnya, tapi yang mereka butuh adalah pembangunan harus masuk di wilayah mereka. Karena ini bukan baru, lama sekali kerinduan mereka. Hari ini saya dan wakil sesuai dengan kebutuhan kami juga, kami mulai dari distrik, dari kampung, baru maju ke depan. Kan di sana dalam daerah kota sudah cukup, pembangunan kami sudah cukup. Hari ini kita harus mulai dari daerah kampung untuk sampai ke kota. Lebar 600, panjang 200. Itu yang masyarakat serahkan. Tentu mereka juga berharap ke depan ada tempat-tempat lain, mereka wilayah ini mereka hanya merindukan pembangunan. Sehingga mereka ini pembangunan sampai selesai kurang lebih 50 miliar. Ya, sampai selesai. Target berapa lama ini? Berapa tujuan, Bapak? Ya, kita harus 1 tahun harus selesai. Ya, jadi jangan tuh bikin program nanti 2 tahun kemudian bangun, nggak ada. Hari ini bikin, hari ini jalan. Saya sudah bilang bahwa kita akan lakukan ide gila yang harus kami bangun. Yang Tuhan tidak bisa rubah itu hanya kitab suci. Ya, jadi segala sesuatu, makanya saya sudah perintah kepada staf PD kami hari ini untuk semua perencanaan itu di dalam APBD perubahan ini harus semua di perencanaan. Perencanaan harus ada di perubahan. Tidak boleh lagi masuk APBD 2026 terus kita bicara perencanaan, itu tidak boleh. Tapi sekarang di perubahan besok ini dalam 2025 ini kan ada perubahan, APBD perubahan. Itu semua perencanaan. Tidak boleh ada pembangunan fisik apapun, tidak boleh. Sampai di tahun 2026 itu tuh yang bicara kerja fisik, tidak terhalang. Karena seringkali kalau masuk lagi terus ada perencanaan, waktu habis di situ. Makanya kita mulai APBD perubahan besok itu semua perencanaan. Apapun yang direncanakan di ini pembangunan baik itu fisik apapun semua perencanaan dulu. Baru setelah itu kita akan bangun fisik. Kita lihat hari kerinduan masyarakat rumah sakit. Saya sudah berapa kali waktu bahkan masih anggota DPR, berapa kali kami lihat dalam perjalanan mama dalam keadaan melahirkan tidak bisa tertolong, Tuhan panggil. Ya, itu selalu saya bilang, kalau itu bukan Tuhan panggil sebenarnya, pada kita lalai saja. Ya, toh, akhirnya kita dipanggil. Karena bayangkan dari sini, ini masih dekat. Bayangkan dari Lere dia harus sampai ke Yohari. Dari Demta sana, Muaib sana dia harus ke Yohari. Jauh sekali. Itu tidak mungkin sekali bisa tertolong. Ibarat kalau dia urat putus, dia tiba di rumah sakit darah kering, sepucat dan tinggal bawa dia. Dengan begini, ya rata-rata pelayanan kesehatan dia bisa putus untuk masuk di daerah sini. Bapak, untuk 2 rumah sakit itu seperti apa, Bapak? Ya? Yang rencana 2 rumah sakitnya daerah mana, Bapak? Itu Demta. Demta dengan Kaure. Daerah Tajam kayak itu semua orang satu. Sekarang tadi jalannya itu terlalu jauh. Ya, daerah ini itu dia lingkup sampai masuk Genyan semua orang masih ada di sini. Dan di sana kan kita ada puskesmas. Nah, inilah rumah sakit. Jadi tidak perlu sampai ke luar. Kami juga rencana untuk Jawa juga kami akan perbaiki dia.
Bapak, selain fasilitas kesehatan, bagaimana dengan fasilitas infrastruktur sendiri, Ya. jalan dan juga kita lihat jalan. Dukungan mungkin transportasinya seperti apa? Ya, Aksesnya. jalan Infrastruktur pasti jalan. kita akan perbaiki semua. Ini kan sedang kita lihat jalan-jalan kan sekarang mulai baik APBN juga kan masuk. Karena ini kan kalau kita bicara tentang ini ruas nasional. Ini nasional sampai di Sarmi. Kalau dia menghubungkan satu kabupaten itu berarti dia masuk ruas nasional. Seperti contoh kami yang dari Kali Biru sampai ke Demta itu ruas provinsi. Kalau yang begitu kami kabupaten tidak bisa masuk. Kecuali nanti kami menyurat ke provinsi untuk orang yang kepada kami. Baru kami bisa masuk. Jadi ada ruas-ruas provinsi yang kami harus secara administrasi kami ini. Kalau memang mereka bisa bantu bangun itu lebih bagus. Gitu. Jadi mengurangi kita punya anggaran kita juga. Iya. Karena ini kan masih mana tiga provinsi, ya kami menyesuaikan dengan tiga provinsi. Kecuali mereka sudah tidak ada anggaran atau kekurangan anggaran, ya kita masih bisa kita lakukan. Kalau memang tidak ya dari anggaran mereka bisa bangun. Terus tujuannya kan sama satu saja. Tujuannya bagaimana konektivitas kepada masyarakat bisa terlayani. Siap.